Haleluya. Itu yang kami percaya Tuhan. Kalau Engkau ada di pihak kami, area kami sedang diperluas. Kau pakai setiap kami jadi hamba-hamba-Mu, hamba-hamba yang setia melakukan firman-Mu, hamba-hamba yang tak pernah berhenti mengerjakan apa yang Kau ingini dalam hidup kami. Dan ketika Engkau bersama dengan kami, penyakit, iblis, kemalangan, kedukaan, keburukan tidak menjadi bagian kami. Sukacita surga menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan buat sore malam hari ini. Sebentar kami akan mau mendengarkan firman-Mu. Koreksi setiap kami Bapa. Bantu hamba-Mu Bapa, sehingga apa yang Tuhan mau boleh hamba-Mu sampaikan dan dimengerti oleh jemaat. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita katakan amin. Sebelum duduk kasih tos kanan kiri katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, hari ini sebelum saya mau menyampaikan firman Tuhan, kita boleh mendengar dulu satu kesaksian dari salah satu keluarga yang Bapak Gembala juga sayangi. Tante saya, Ai saya, dipersilahkan. Beri tepuk tangan yang meriah buat. Halo, shalom saudara-saudara semuanya, saudara seiman. Saya ingin sharing dan ingin menyaksikan pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Tuhan telah menolong saya dari sakit usus buntu pecah. Banyak kasus usus buntu pecah yang tidak tertolong, tapi Tuhan sangat baik, Tuhan menolong saya. Tepatnya adalah 1 bulan yang lalu. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang sempat mengunjungi saya maupun yang hanya menolong saya dalam hal doa. Terima kasih banyak. Saya tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih pada Bapak dan Ibu Gembala. Cerita awalnya adalah tepatnya 7 Januari. Pada siang hari awalnya adalah anak saya Stella itu sakit pusing, sakit kepala waktu di tempat kerja, mual-mual. Dia minta dijemput sakit, akhirnya saya jemput. Dalam perjalanan semakin lama semakin kayaknya tambah tidak enak. Terus kita berpikir gak bisa minum obat, gak bisa makan. Akhirnya kayak saya putuskan untuk ke IGD. Langsung hari itu saya ke IGD siang, kira-kira jam 2 siang. Setelah ke IGD 2-3 jam dikasih vitamin, dikasih penghilang rasa mual dan lain sebagainya. Ya bukan dikatakan sembuh, cuman membaik. Mual-mualnya sedikit membaik, pusingnya sedikit membaik. Akhirnya kami pulang. Sebelum memang saya sudah sakit perut, tapi pada saat itu masih tidak seberapa parah. Jadi saya masih bisa mengantarkan sampai selesai dan sampai pulang. Tapi sampai di rumah setelah pulang dari IGD, perut saya tambah sulit, tambah parah sakitnya. Mules luar biasa. Semuanya full. Saya juga berpikir, masa kembali lagi ke IGD? Akhirnya saya mikir-mikir, hemat-hemat juga, akhirnya saya ke dokter biasa. Yang anak saya yang waktu itu masih belum sembuh, akhirnya dia harus sembuh dan harus antarkan saya walian. Jadi akhirnya dia yang mengantarkan saya ke dokter biasa. Maksudnya klinik-klinik biasa. Sudah di klinik saya juga nggak tahan-tahan, sampai minum obat. Saya juga masih tetap sakit perut, pulang rumah. Sampai tengah malam jam 12 tambah sakit. Akhirnya jam 12 tengah malam kami ke IGD lagi di tempat yang sama tadi. Setelah di IGD seperti biasa, kasih vitamin, infus, apa-apa dan sebagainya, penghilang rasa nyeri dan sebagainya. Setelah selesai semua, mulesnya tidak kunjung selesai. Akhirnya saya putuskan untuk bermalam, untuk nginep. Setelah nginep kita dikasih dokter internis. Ya saya tidak bisa memilih ya, karena saat itu sudah sakit sekali. Dikasih dokter internis ini, enak yang mana ini akhirnya saya sudah pilih. Akhirnya itu kan pagi, kira-kira ya jam 1 pagi lah katakan. Setelah itu prosesnya di siang hari saya disuruh USG. Sebelumnya saya dikasih obat anti nyeri,
tapi anti nyeri apapun tidak mangsa. Akhirnya dikasih obat anti nyeri dari dubur. Lumayan sedikit saya bisa agak reda sakitnya, akhirnya ya lumayan lah, enggak seberapa sakit nemen. Akhirnya prosesnya USG dijalankan dan dokternya bilang apa? Semua baik. Diperiksa pankreas baik, ginjal baik, rahim baik, usus buntu baik, loh kan bingung, semuanya baik. Akhirnya ya sudah baik. Terus agak malam perutnya sakit lagi, lebih parah lagi. Tapi sakitnya agak beda dengan yang siang, yang sebelumnya. Awalnya kan mulas-mulas muter-muter, itu kayak kemeng-kemeng. Saya sampai mikir ini kemeng-kemeng bekas yang tadi sakit atau ya apa. Saya menghibur diri, enggak be itu kemengnya bekas yang tadi mungkin. Akhirnya malam tidur, paginya tambah nemen lagi. Waktu itu anak saya juga kerja, saya sendirian waktu hari H itu. Terus kira-kira jam 10-an nemen sampai saya kayak segoyang di sebelah kanan. Waktu kunjungan dokter visit, dokter internis, pas visitnya agak pagi ya, puji Tuhan, enggak siang-siang banget. Kira-kira 10:30 kali ya kurang lebih. Dokternya periksa saya, dia bilang, oh ini sudah pasti apendik, usus buntu. Sudah dia sakitnya menetap di sebelah kanan bawah. Ini harus segera ditangani, harus segera operasi. Itu dicarikan dokter yang ready. Saya juga nggak bisa milih dokter apapun. Akhirnya kami dipilihkan dokter bedah digestif dari dokter yang ready itu. Terus saya sudah telepon anak saya, cepetan pulang, Mampus kayak iso ngomong. Terus saya juga telepon ke Bapak Gembala, tepatnya ke Ibu Gembala waktu itu, mules sakar kok ndak bisa ngomong. Katanya usus buntu. Langsung mereka juga berdua langsung pergi ke Surabaya, ke tempat saya juga. Akhirnya prosesnya sebelum dilakukan apa-apa kita harus melalui CT scan. Akhirnya kita CT scan ya dijadwalkan dulu, biasa kan rumah sakit kan tunggu berapa jam kan disiapkan. Akhirnya dengan sakit perut yang luar biasa CT scan. Wes orangnya model karu-karuan saya CT scan dengan nahan masuk nafas berapa menit. Setelah itu CT scan selesai, dokternya bilang gini, hasil CT scan-nya nanti malam. Operasinya bisa baru dilaksanakan besoknya. Waduh, lain. Kita kan sudah sakitnya luar biasa. Toh. Akhirnya dengan perjuangan anak saya dan Bapak dan Ibu Gembala yang usaha maju, tanya ke dokter, ke atasannya, ke bagian manajernya, ke kepala suster, akhirnya dipercepat dan hasil CT scan-nya 1 jam setelah pemeriksaan dan bisa dilakukan operasinya malam itu juga. Sebelum operasi juga banyak pemeriksaan jantung dan sebagainya, persiapan. Puji Tuhan semuanya juga baik. Akhirnya proses dilakukan kurang lebih 6:30 atau jam 7. Nah, waktu pertama kali masuk kira-kira berapa menit gitu atau setengah jam, anak saya dipanggil sama dokter bedah digestifnya. Dia bilang, ini usus buntunya sudah pecah. Saya sudah cari susah. Kan saya laparoskopi. Laparoskopi itu bukan dibedah, cuma 3 titik saja disobek 1 cm. Yang di udel itu kamera, yang 2 di bawah itu untuk dia bekerja gini-gini itu. Jadi tidak operasi besar, robekannya enggak besar. Bukan operasinya enggak besar ya, operasi besar cuma robekannya kecil. Nah, dipanggil waktu itu. Ya pakai baju ganti, pakai sepatu gitu steril masuk ya sampai melihat kamera gitu ditunjukkan. Ini saya tidak menemukan usus buntunya di mana. Kalau nanti benar-benar enggak menemukan letaknya di mana, saya izin untuk operasi sobekan besar. Nanti harus tanda tangan lagi. Nanti kamu saya panggil lagi ya. Setelah sekian menit di dalam, akhirnya anak saya keluar. Tapi tidak dikabari apapun. Yang di luar mereka bertiga bingung. Tadinya bilang operasinya 1-2 jam. Sampai 3 jam lebih gak selesai. Gak dipanggil juga untuk tanda tangan ulang juga tidak. Akhirnya ya 3 jam lebih itu akhirnya dokternya manggil bahwa operasi sudah selesai. Tetap laparoskopi gak jadi dibelah besar. Ternyata usus buntu saya itu yang umumnya segini, punya saya cukup panjang dan melilit sampai di hati di atas. Usus buntu kan harusnya di kanan bawah, tapi punya saya ke atas. Makanya saat USG gak kelihatan. Kaki diangkat juga gak sakit waktu itu. Nah, ya berkat pertolongan dari Tuhan juga melalui dokter bedah yang kebetulan dokter bedahnya bernama Martin Immanuel, itu dari Tuhan juga. Nah, tidak hanya itu aja. Setelah itu
sebelum pulang saya juga dicek fases ya. Cek fases itu untuk usus ya, usus lainnya yang hasilnya adalah harusnya itu angkanya 50 ke bawah. 50 ya, puluhan 50 ke bawah. Hasil saya itu di atas 1000 yang sudah tidak terhitung angkanya, tidak bisa terdeteksi. Jadi gak tahu 1000 piro, gak tahu 2000, gak tahu pokoknya di atas 1000. Tapi dokter izinkan pulang karena usus buntunya sudah selesai. Itu dikasih obat untuk ususnya yang tadi tes fasesnya jelek itu. Dalam beberapa 1 bulan lebih kemarin saya disuruh cek fases ulang dengan yang tadi itu namanya ceknya fecal protectin. Setelah cek ulang, angka yang keluar adalah yang tidak saya duga. Awalnya kan di handphone, di WA, saya kaget melihat angka tersebut. Yang biasanya saya kira mungkin turun ya paling angkanya 500, 400 atau 300. Puji Tuhan angkanya adalah 13. Tuhan langsung dari 1000 lebih ke 13. Waktu kontrol dokter keesokan harinya dokternya juga bilang, keren Bu, jadi dia ngomong gitu. Saya jarang menemukan seperti ini. Banyak kasus yang sudah saya obati 1 bulan lebih, mungkin angkanya 500, 600, bahkan ada yang tetap di atas 1000, itu yang saya bingung. Jadi ya pertolongan Tuhan ini sungguh luar biasa ya dalam hidup saya. Sebenarnya banyak sekali pertolongan Tuhan yang gak sempat saya sharingkan, ya ini aja yang saya sharingkan bahwa apapun yang Tuhan kerjakan itu adalah yang terbaik buat kita semua. Walaupun katakan gunung tidak berpindah, tapi kita harus tetap percaya bahwa Tuhan itu yang punya kuasa dalam hidup kita. Itu aja yang bisa saya sharingkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Padahal saya kenal tante saya ini sulit ngomong ya, tapi hari ini kayak mau khotbah. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Lebih keras lagi shalom. Senggol kanan kiri bilang jangan tidur ya. Haleluya. Hari ini kita tadi sebenarnya sih sudah di-spoil ya, kita akan bahas apa. Hari ini saya mau berbicara tentang keluarga Bapak Ibu. Kok aneh ya, orang yang belum married, belum menikah kok berbicara tentang keluarga. Tapi entah kenapa Tuhan taruh di hati saya ingin berbicara tentang keluarga, khususnya keluarga Tuhan di tempat ini. Suatu hari saya pernah bukan nonton sih, baca berita. Ada salah satu yang unik di Jepang. Bapak Ibu mungkin juga pernah tahu, pernah dengar juga kalau Bapak Ibu main sosmed ya. Di situ ada seorang yang namanya sulit saya baca. Dari tadi saya coba baca Yuichi Ishii. Ya enggak tahu lah ya apa cara bacanya. Dia itu punya company family romance namanya. Nah, company ini menariknya Bapak Ibu. Di Jepang kan banyak yang mulai enggak berkeluarga atau menikah tidak dalam ikatan rumah tangga ya. Jadi kalau pergi misalnya tuh ada anak mau graduasi, papa mamanya sudah enggak bersama, dia bisa nyewa papa mama palsu 1 hari bayar. Atau pergi ke sesama bos-bos, misalnya ketemu bos lagi tender apa gitu berlima. Kadang-kadang kan kita enggak mau gengsi tuh. Loh, ini orang 50 tahun misalnya ya, bojoku wis bleot kanane. Dulu alus, sekarang bleot kanan. Isin lah aku ngajak ini. Mereka bisa pinjam istri yang muda 1 jam atau 1 hari. Bisa cari istri cantik, cari ayah yang berwibawa, cari anak cucu yang manis. Kalau kumpul-kumpul mangkong be ya. Tapi ya semuanya itu palsu, bukan asli. Menariknya, bisnis ini tambah lama tambah rame Bapak Ibu. Kalau sampai hari ini dikenal, berarti kan ini jalan toh sebenarnya. Dan saya merenungi apa ya yang sedang terjadi hari-hari ini. Kenapa bisnis ini bisa jalan meskipun sekarang terkenalnya di Jepang. Lama-lama kan bisa sampai ke Indonesia, bisa sampai kemana gitu ya. Kita apa yang mereka dambakan sih sebenarnya? Padahal mereka itu palsu, hubungan yang palsu. Tapi enggak usah kita jauh-jauh ke situ dulu. Coba kita renungi, apakah fenomena ini juga terjadi di gereja Tuhan hari-hari ini?
Waktu kita bilang, saya pernah bilang sih, ibadah hari Minggu, apa kabar? Jawabannya semua luar biasa. Bener tak luar biasa? Ya kan? Kalau kita ditanya saudara seiman, bisnis jalan bro? Jalan. Bro sekarang sudah dipakai untuk kata-kata LGBT katanya, tak boleh sebut bro lagi. Ya ini yang terjadi hari-hari ini Bapak Ibu. Kita lebih seneng, kita lebih tertarik pada sesuatu yang kelihatannya palsu tapi menyenangkan. Kelihatan di fotonya bagus, suasananya menyenangkan, di sosmed kalau di-upload itu pasti like-nya banyak. Jadi perhatiannya orang. Tapi kita menolak realita dalam keluarga. Kalau di dalamnya memungkinkan sekali pasti ada konflik, komitmen, kekesalan. Bahkan di berita-berita yang terbaru ada penelitian yang bilang bahwa keluarga itu jadi tempat di mana orang lebih gampang marah, lebih gampang emosional, lebih gampang apa adanya. Karena secara langsung tidak langsung kita itu punya kita itu tidak sadar merasa bahwa keluarga itu yang bisa menerima apa adanya kita. Makanya kalau pulang kerja, misalnya ada suami pulang kerja, di tempat kerjanya kan jarang marah-marah. Tapi waktu pulang istrinya bisa kena omel-omel. Ya kan? Ada yang pernah ngalami? Ibu-ibu ngangguk-ngangguk. Ya, itu yang terjadi. Kita senang sama sesuatu yang kelihatannya palsu. Tapi tentu itu yang bukan kita harapkan di gereja Tuhan seharusnya. Coba kita renungi Bapak Ibu. Waktu Tuhan Yesus pilih 12 murid. Nah, ini kita jarang kita perhatian. Waktu Tuhan Yesus pilih 12 murid, apakah 12 muridnya itu orang-orang yang latar belakangnya sama semua, mereka punya kesabaran yang sama semua, mereka orang-orang yang pasti siap dipakai semua? Sebelum Anda ingat-ingat lagi, saya pastikan jawabannya Anda. Kalau Bapak Ibu ingat, Petrus ya, dia terkenal si sumbu pendek. Kenapa kok begitu? Dia pernah bilang, nanti Bapak Ibu baca sendiri di Matius 16 ayat 16, dia sempat bilang sebelumnya di ayat ini, dia bilang engkau itu Mesias. Tapi besoknya, waktu dia lihat Yesus mau di kayu salib, dia bilang nyala iblis. Karena dalam bayangan Petrus, Mesias itu bukan orang yang bakalnya mati dipermalukan. Jadi dia enggak bisa terima tuh, juru selamatnya itu orang yang bisa mati dipermalukan. Enggak konsisten hidupnya. Dia emosional, reaktif, tidak stabil. Atau kita juga bisa lihat Yakobus dan Yohanes. Mereka pernah rebutan kan, minta duduk di kanan kirinya Yesus. Kalau Bapak Ibu baca di Markus 10. Ini tipe jemaat yang apa? Ini tipe jemaat kalau hari ini ada Yakobus dan Yohanes duduk sini, mereka itu minta duduk paling depan. Gila hormat. Kalau nggak didudukkan paling depan, pulang mereka. Atau kita juga bisa lihat Thomas, seorang yang pesimis. Dia bilang, mana mungkin bisa, aku pasti mati, kita pasti mati. Dia itu orang yang nggak punya semangat, nggak punya melihat sesuatu itu bakal indah bersama Yesus. Atau 12 murid, beberapa murid lainnya. Sekilas saya bayangkan ini Bapak Ibu, ini belum sampai 12 yang saya ceritakan. Tapi saya yakin dengan latar belakang yang berbeda begini, pasti banyak konflik di dalamnya. Satunya optimis luar biasa, satunya bilang nggak bisa. Kalau bayangan kita hari ini ya, mungkin kalau ada jemaat GBT Hope ya, Bapak Gembala bilang, ayo kita doakan untuk lahan, samping kanan kiri kita perlebar. Kita menangkan Indonesia, kita menangkan Surabaya. Jemaat itu dalam hati merenung, Pak Gembala lagi ngawur. Mungkin gitu Thomas. Tapi 12 murid ini Tuhan pakai luar biasa. Dipakai luar biasanya
kalau kita mau sadar sampai paling ekstrim adalah kekristenan ada hari ini karena 12 murid itu. Mereka 3,5 tahun ikut Yesus dengan komposisi yang terlihat kacau. Mereka mau duduk dan mau belajar bersama-sama, meskipun tantangannya itu datang dari orang yang terdekat, keluarganya sendiri. Dan ini yang kita mau pelajari hari ini. Kita rindu gereja Tuhan di tempat ini dan gereja Tuhan di mana-mana untuk sama-sama punya satu visi di akhir zaman ini, menangkan jiwa bagi Tuhan. Padahal realitanya, maaf, kita tidak jarang kan melihat banyak gereja-gereja yang pecah. Bukan karena sesuatu yang sepenting itu untuk jadi perpecahan. Kalau kita jumlahnya banyak, karena muridnya semakin banyak, itu good news, itu kabar baik. Tapi kalau hari ini gereja pengurus tidak sengaja titik kesenggol titik, buyar, buka gereja lagi sendiri-sendiri, perpecahan terjadi. Apakah ini sebenarnya tidak sebuah ironi, Bapak Ibu? Kalau gereja itu keluarga, mengapa kok juga banyak orang yang mundur dari gereja hari-hari ini? Ayo kita belajar. Kita baca di Markus 3 ayat 31 sampai 35. Saya bacakan untuk Bapak Ibu. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil Yesus. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku?" 34, ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku." 35, barang siapa melakukan kehendak Bapa, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dan dialah ibuku. Perhatikan Bapak Ibu. Keluarga apa, seperti apa keluarga yang Yesus gambarkan di sini? Konteksnya itu begini. Sebenarnya keluarga kandungnya itu pengen manggil Yesus. Kalau kita perhatikan ya, di Markus 3 ayat 20 dan 21, saya cepat biar Bapak Ibu tahu konteksnya ya. 20, kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, Yesus mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Jadi konteksnya, keluarganya Yesus itu mau manggil Yesus pulang. Istirahat toh, jangan, bahasanya mungkin ya, jangan pelayanan terus, istirahat toh, kamu ya butuh istirahat. Kayak Theo mungkin hari ini capek, mamanya bilang, istirahat aja. Itu mungkin gitu ya. Tapi Yesus bilang apa? Bukan Yesus bilang mereka itu bukan ibuku loh. Tapi Tuhan Yesus menjelaskan bahwa barang siapa yang melakukan kehendak Allah, kalau dia laki-laki, dia saudaraku laki-laki. Kalau dia perempuan, dia saudaraku perempuan. Atau dialah ibuku. Senggol kanan kiri, kamu itu saudaraku dalam Tuhan. Loh, ada yang gak mau nyenggol, ini apa ini? Senggol ngomong kamu itu saudaraku. Kalau enggak ngerti-ngerti tak ulangi lagi ayat ini Bapak Ibu. Ya. Niat baik yang dilakukan oleh keluarga Yesus diganti pandangan dengan cara Yesus melihat bahwa yang satu visi itu yang harus bergandengan bersama-sama. Kalau mereka tidak satu visi, bahkan konteksnya ini, keluarga terdekat pun bisa jadi penghalang Bapak Ibu. Yesus mengajarkan sebuah tatanan prioritas, bahwa yang ada bersama-sama dengan Yesus di sekeliling Yesus, itu saudaranya. Kalau hari ini Yesus ada di tengah-tengah kita, Dia bilang engkau itu saudaranya,
Nggak bangga ya apa? Ya toh? Kadang-kadang kita dianggap saudara aja oleh orang-orang yang hebat. Kalau ini saya kan punya salah satu saudara yang punya Air Asia-nya Indonesia. Kalau bilang ini saudaraku, wah seneng saya. Tapi ini yang bilang Yesus. Kalau engkau hari ini ada di sini, melayani Tuhan bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama kita satu hati, Yesus pun hadir, dia bilang engkau saudaraku. Kau saudaraku. Dan itu yang harusnya kita bangga luar biasa. Yesus gak lihat engkau potensi apa. Yesus gak lihat seberapa kaya dan seberapa hebat pelayananmu. Tapi dia ngomong duluan, engkau saudaraku. Di titik yang paling dekat dengan Yesus, Yesus bilang, engkau saudaraku. Kita belajar Bapak Ibu, bahwa ada beberapa poin yang saya catat. Yesus tidak merindukan keluarga yang hanya dengan status darah, tetapi juga dengan status hati. Mari kita belajar hari ini dengan melihat bahwa ada beberapa poin yang saya catat. Yang pertama, Yesus memilih orang yang belum jadi, bukan memilih orang yang sudah cocok. Waktu kita lihat tadi ya, Yesus tidak milih murid-murid yang hebat-hebat. Saya yakin pada zaman itu banyak orang yang juga hebat. Tapi dia pilih apa? Nelayan, pemungut cukai. Dia pilih orang-orang yang latar belakangnya beda-beda. Tapi mereka dibentuk Tuhan, mereka dikasih kepercayaan supaya mereka bisa dipakai Tuhan luar biasa. Orang dewasa rohani itu adalah orang yang bisa menerima orang yang belum dewasa. Jadi jika kita menolak orang yang belum dewasa, sebenarnya kita yang belum dewasa. Sekali lagi ya, saya ulang ya. Orang yang dewasa rohani itu adalah orang yang bisa menerima orang yang belum dewasa. Jadi jika kita menolak orang yang belum dewasa, sebenarnya yang belum dewasa itu kita. Jadi kalau ada konflik, perpecahan, perbedaan di dalam gereja dan Anda bisa menerima, kitalah orang-orang yang sudah dewasa rohani. Dan Tuhan cari orang-orang kayak gitu. Yesus tidak pilih orang yang sudah cocok duluan Bapak Ibu. Yesus pilih orang yang latar belakangnya beda-beda. Dan kalau kita ingat, gimana mungkin rumah sakit tidak mau terima orang sakit? Gimana mungkin bengkel tidak mau terima kendaraan rusak? Begitupun dengan gereja Tuhan. Gereja Tuhan harus siap terima orang-orang yang sakit, orang-orang yang butuh Tuhan, orang-orang yang tidak dipandang oleh dunia. Anda datang ke sini tidak pakai sayap, terbang. Kita diperbaharui semakin hari, kita dibentuk semakin hari, semakin serupa dengan Kristus. Jadi kalau Anda datang lihat, waduh, taci ikut teko maneh. Waduh, omiku teko maneh. Aduh, aku duduk belakang wis. Maaf ya, sesuai catatan saya dan saya yakini Bapak Ibu setuju. Orang yang tidak bisa menerima orang lain adalah orang yang belum dewasa rohani. Dan saya berharap orang-orang yang di sini, jemaat Tuhan di sini, orang-orang yang mau belajar semakin dewasa dalam kerohanian. Ingat, kalau engkau sudah berproses lebih baik, orang di sekitarmu itu juga butuh engkau. Mereka ingin berproses bersamamu. Markus 2 ayat 17 berkata, Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, sering ya Bapak Ibu dengar ini ya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang-orang benar, melainkan orang berdosa. Kalau kita mau belajar semakin sempurna dengan Kristus, ini yang harus kita punya. Kita hati ini semakin terbuka untuk orang-orang yang seharusnya butuh pemulihan. Kalau engkau hari ini dipercaya pelayanan lebih besar lagi kapasitasnya, ini yang Tuhan mau. Kau bisa jadi jembatan Kristus untuk orang-orang yang berdosa dan butuh Tuhan. Yang kedua,
Yesus sengaja menaruh orang yang saling mengganggu dalam satu keluarga untuk memproses engkau. Di murid-murid, dimanapun, di keluarga, di gereja Tuhan, kita tidak jarang menemukan kekacauan. Tapi sebenarnya jika kita peka, Bapak Ibu, Yesus tidak menghindari benturan karakter itu. Ia menggunakannya untuk membunuh egomu. Justru Tuhan menempatkan orang-orang yang belum beres. Anda bilang antik, unik, kurang saon, kelebihan saon, untuk membentuk engkau dan saya. Sampai ego kita ini tidak ada lagi. Sampai kasihnya kita ini kasihnya Kristus. Kadang kan ada orang ya, maaf ya, yang kalau ngomong kan sebenarnya nggak jelek, tapi kata-katanya nggak bisa ditata dengan baik. Aduh, iki suaramu melengking, kayak mak lampir, tersinggung, ego kita kena. Nah, sampai yang seperti itu loh, ego kita hancur. Tuhan seringkali naruh orang-orang yang antik dan tidak cocok bagi kita untuk kita bisa berproses. Kalau hari ini Anda menghadapi tantangan, pergi kan akan selalu mudah toh daripada bertumbuh. Tapi itu bukan solusi yang benar. Yang Tuhan inginkan Anda berproses di dalamnya. Begitupun saat kita lihat Bapak Ibu yang ada di sini, yang menyerahkan hatinya untuk digembalakan di sini. Yuk kita punya kacamata yang lain tentang gereja Tuhan. Saya titip pesan ini Bapak Ibu. Jangan kita lihat gereja lain sebagai kompetitor. Terserah, maaf ya, terserah mereka mau punya anggapan apa ke kita, ke gereja kita. Tapi saya ingin semua orang yang ada di sini mendengar dan buka hati. Kita tidak punya kompetitor gereja. Kita ini satu keluarga besar Allah. Tujuannya sama, untuk kemuliaan Allah. Kalau kita melihat cara pikir dunia, kita akan melihat gereja lain itu seperti ancaman. Tapi kalau kita punya cara pikir Kristus, kita akan melihat gereja lain itu adalah sahabat saudara kita yang melayani dalam ladang yang sama. Tuhan tidak memanggil kita untuk bersaing, tapi menjadi saudara. Ketika Tuhan memberkati mereka, gereja-gereja lain, mereka bertumbuh. Respon kita hari ini bukan iri. Kita belajar banyak dari mereka. Kita bersyukur, kita support mereka dalam doa. Dan pada saat yang sama, kalau kita punya hati yang seperti itu, Tuhan akan percayakan perkara besar juga untuk gereja kita. Jadi tidak bisa punya kapasitas hati yang salah untuk terima berkat Tuhan yang besar, Bapak Ibu. Jangan lihat gereja lain sebagai kompetitor. Kita tidak hidup dengan cara dunia yang sempit, kita hidup dengan cara kerajaan Allah. Dengan hati seperti itu, kita bisa jadi berkat. Dan saya yakin berkatnya juga bukan untuk gereja-gereja saja, tetapi untuk keluarga kita, untuk Surabaya, untuk Indonesia. Banyak tuaian jiwa terjadi di tempat ini. Amin. Efesus 2 ayat 19 berkata, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ini hati yang harus kita punya. Poin yang ketiga, yang membuat mereka bertahan, yang membuat kita bertahan bukanlah karakter, tetapi Kristus. Yang membuat murid berjalan bersama-sama dengan apa yang terjadi, kekacauan yang terjadi. Dan saya berdoa juga apa yang terjadi di gereja kita, yang memutuskan engkau dan saya bertahan sampai akhirnya, bukan karena masalah cocok, tidak cocok, tapi karena center kita Kristus, pusat kita Yesus. Ini bukan berarti karakter tidak penting, justru sebaliknya. Karakter kita harus diubah semakin hari semakin seperti Kristus. Dengan cara yang ini, ikut Yesus membuat kita
mengalami pertumbuhan karakter, kita berubah, dan kita bisa semakin serupa dengan Yesus. Dan bukan berarti juga bahwa gereja Tuhan, gereja rohani, keluarga rohani itu tanpa gesekan. Justru karena mereka berbeda, karena kita berbeda, gesekannya nyata. Tapi gesekan itu yang membuat kita semakin kuat. Yang sekarang perlu kita review adalah, apakah pusat kita Kristus, Bapak Ibu? Karena seringkali kan kita pakai pusatnya, moodnya kita sendiri. Kalau hari ini cocok khotbahnya, merasa diberkati, oh cocok sama gereja ini. Tapi kalau khotbahnya sedikit nyenggol, oh enggak sedikit lagi, nyenggol sekali. Loh, macem-macem arek muda iki ngkhotbahi aku. Ayo kita belajar, kita enggak mundur jika ada gesekan. Pusatnya kita Kristus. Saat karakter orang lain mengecewakan, kita datang kepada Tuhan, belajar untuk mengasihi. Kalau kita pusatnya Kristus, kita itu bersedia menjadi alat untuk dibentuk. Kalau kita hari ini ada di gereja ini bukan karena kita cocok, tapi kita sehati bahwa pusatnya kita Yesus Kristus. Amin. Yang keempat, masih ada 20 poin lagi Bapak Ibu. Saya izin hari ini ke papa saya, ibadahnya sampai jam 8 malam ya. Yang keempat, gereja gagal bukan karena konflik, tapi karena kita lari dari proses. Saya keinget waktu saya pertama kali belajar dari roda 2. Ya dulu kan kecil kan rodanya 4 toh, kanan kiri ada yang kecil itu. Waktu belajar jatuh, luka. Sempat saya bilang, waduh saya enggak mau belajar ini. Atau di-upgrade lagi waktu belajar motor ya, lebih berat lagi. Saya sempat berapa kali saya ngomong ke papa saya enggak mau belajar, saya enggak bisa. Dan kalau hari itu saya memutuskan enggak ada dorongan untuk belajar, sampai hari ini saya enggak akan bisa. Yang membentuk kita itu proses yang kita memutuskan tidak lari. Seringkali begitu juga dengan gereja. Terluka, kecewa, saat tidak mengerti, saat ada jemaat, sesama jemaat yang saling menegur, saat ada Bapak Gembala bilangi, ayo lebih semangat, ibadah, pelayanan. Kadang-kadang meskipun kita tidak apa-apa, kita bisa salah paham. Lalu kita mulai ngerasa, lah kok gini ya, kehidupan bergereja kok dipaksa ya, seakan-akan begitu. Saya perlu katakan dengan jelas, Bapak Ibu, jangan lari dari proses. Memang ada situasi di mana seseorang perlu keluar dari tempat yang melukai dan merusak. Saya luruskan ya Bapak Ibu ya, sekali lagi ya. Kadang kita perlu ada situasi yang memaksa kita harus keluar dari tempat yang melukai dan merusak kita. Misal, ada tempat, sebutlah ini ya, maaf ya, gereja. Gereja tersebut digunakan secara tidak sehat, banyak manipulasi, ajarannya sudah bukan kebenaran, tidak ada lagi pertobatan di dalamnya. Maka keluar adalah langkah yang bijak. Tetapi, kalau gereja itu gereja yang sehat, sebenarnya sedang membentuk Anda dan saya dengan teguran-teguran yang kelihatannya keras tapi membentuk. Maka jangan pernah sampai engkau keluar dari proses itu. Karena kalau engkau keluar, saya keluar, yang rugi kita. Jadi saya perlu jelaskan ini Bapak Ibu. Boleh keluar kalau di dalamnya sudah tidak sehat. Bukan tentang gereja aja. Dimanapun, kalau sudah tidak sehat, manipulasi, ajarannya bukan kebenaran, dalamnya sudah ada pertobatan, keluar bijak. Tapi kalau engkau dinasehati, ditegur, ditempa dengan proses sehingga engkau semakin bertumbuh, jangan keluar. Jangan keluar. Yang berbahaya bukan jatuh, tapi yang berbahaya adalah kita berhenti belajar untuk tidak jatuh. Berhenti belajar karena takut jatuh, maaf. Jadi jangan pernah
berhenti untuk berproses dan belajar. Dan yang terakhir, kelima, keluarga rohani bukan diuji ketika kita sudah ramai, tapi keputusan kita saat kita harus tinggal. Keluarga rohani diuji bukan ketika senang datang, karena kalau begitu itu mudah sekali. Itu mudah sekali. Tidak jarang saya mendengar secara langsung atau dari teman-teman ya, bahwa ada orang-orang yang dulunya menggebu-gebu dalam pelayanan. Senin, Selasa, Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Saya lihat mukanya Bapak Ibu tegang saya. Gini semua. Takut saya, makanya enggak lihat saya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Aktif pelayanan. Tiba-tiba mengalami sesuatu, mundur dari Tuhan. Pergi dari teman-teman rohani, pergi dari keluarga, pergi dari sahabat rohani. Ingat, Yesus tidak pernah janjikan kita komunitas yang nyaman. Yang menjanjikan kita komunitas yang membentuk. Yang membedakan kita dengan yang lainnya adalah keluarga rohani. Itu sebuah persekutuan yang ada nilai kesetiaannya di dalamnya. Keluarga tidak dibangun oleh orang yang selalu cocok, tapi orang-orang yang memutuskan untuk setia sampai akhirnya. Amsal 17 ayat 17 berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan jadi saudara dalam kesukaran. Ingat hari ini Bapak Ibu, kalau sahabatmu dalam kesusahan, keluarga Tuhan di tempat ini, ayo sama-sama gandengan tangan saling nguatin. Saya pikir-pikir lagi waktu saya nyiapin ini ya Bapak Ibu. Kok kadang-kadang saya enggak kerasa ya, Sabtu ke Sabtu itu cepet. Dulu barusan kita ngerayakan Natal loh kesannya. Ini loh sudah hampir di pertengahan bulan 2026 lagi. Kalau kita hari ke hari, minggu ke minggu, waktu ke waktu, kita tidak punya keluarga rohani yang mendukung, kita tidak punya sahabat, kita tidak punya komunitas yang baik. Kok rugi ya waktunya? Iya saya kok merasa rugi ya seharusnya ya. Mumpung ada kesempatan yang nggak lama Bapak Ibu. Saya ingat pesannya Bapak Gembala ke kita. Akan tiba masanya kita akan kesulitan beribadah. Kalau COVID itu terjadi lagi, tak bisa Anda duduk sebelahan dengan orang yang Anda kasih hari ini. Tentu saya tidak berharap begitu. Kalau sesuatu terjadi lagi, kita dengar kabar peperangan, kita dengar kabar yang nggak mengenakan. Kadang-kadang ada keputusan-keputusan yang kita pertanyakan membuat kehidupan kita semakin sulit. Kalau kesempatan itu tidak datang lagi, apa tidak nyesel? Gunakan waktu-waktu yang singkat ini untuk kita bersama keluarga-keluarga Tuhan di tempat ini saling mengasihi, saling menyayangi, saling bangun kasih. Ingat waktu gereja awal, gereja mula-mula, apa yang mereka lakukan? Semuanya itu loh kasih. Saya sampai tidak masuk di akal itu orang-orang mana itu. Saya mau cari keturunannya, kok hebat. Papa mamanya mereka dahulu, leluhur-leluhurnya mereka dahulu. Punya banyak kasih, punya ini kasih, punya itu kasih. Kadang-kadang kan tidak masuk akal buat kehidupan realita orang-orang zaman ini kan. Kita punya apa sedikit kan simpen untuk diri kita sendiri. Enggak loh, waktu kita pelajari lagi jemaat Tuhan, mula-mula apa yang mereka punya, bukan dengan paksaan mereka kasih. Loh, saya bayangin itu kalau terjadi di tempat ini. 1 tahun ini tidak cukup tempat. Tidak bicara tentang GBT Hope-nya yang semakin besar. Tapi kalau Anda punya kerinduan sama seperti saya dan kami-kami ini yang melayani, yang segenap hati menjaga gereja ini. Oh, Anda bersyukurnya, terima kasihnya luar biasa sama Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan. Hari-hari ini saya ngelihat aduh kacaunya luar biasa ya dunia ya. Maaf, ini yang di luar persiapan saya. Tapi kalau kita tidak mau sadari sungguh-sungguh Bapak Ibu, kalau kita generasi-generasi yang sadar akan Tuhan tidak mau
jaga hati sungguh-sungguh Bapak Ibu. Gereja ini lama-lama jadi tempatnya diskotik. Ayo hari ini orang tua yang ada di sini, kita yang ada di sini, saudara-saudara yang ada di sini, kita bangun gereja Tuhan sebagai keluarga yang indah. Dan saya yakin semakin nama Tuhan dipermuliakan, Tuhan kirimkan berkat-berkat, Tuhan kirimkan jiwa-jiwa, dan Anda harus siap melayani mereka. Ingat ya, orang-orang sakit yang harus Anda layani, orang-orang yang butuh Tuhan yang harus Anda layani. Mungkin penampilannya tidak seperti Anda, maaf kalau ini bicara penampilan. Mungkin maaf, aroma tubuhnya tidak sewangi Anda. Mungkin maaf, apalagi ya, fisiknya mungkin tidak selengkap Anda. Tapi kalau hari-hari ini mereka semua mau datang bersama-sama dengan kita di sini, melayani Tuhan, memuji Tuhan bersama-sama, apa Tuhan tidak terenyuh? Ada gereja Tuhan yang punya hati yang begitu besar, mau mencintai biji matanya Tuhan, bukan hanya engkau, mereka juga. Saya tutup dengan satu hal ini Bapak Ibu. Selama ini kita kan sering berdoa, Tuhan, kasih aku komunitas yang penuh kasih. Jauhkan aku dari orang-orang yang menyebalkan, orang-orang yang tadi saya bilang antik. Tapi tahukah saudara, seringkali Tuhan jawab itu bukan dengan langsung mendatangkan komunitas yang Anda idam-idamkan sebagai surga. Tapi justru Tuhan kirimkan orang-orang yang lebih antik dari bayangan saudara. Tapi mereka itu kertas amplasnya saudara. Bisa jadi orang yang di sekeliling kita itu orang yang kita tandai. Orang yang kalau komentar di grup WA pedusnya setengah mati. Orang yang kalau ngomong nadanya tidak pernah turun. Tapi mereka yang sedang membentuk hati kita. Tanpa gesekan mereka, ego kita tidak pernah semakin lebih baik, tidak semakin lebih halus. Mungkin ada yang berkata, tapi mereka juwah teman loh. Dia sudah melukai harga diri saya. Mustahil untuk saya ngampuni dia. Dengar baik-baik. Manusiawi ini kita, secara manusia itu mustahil. Tapi alasan satu-satunya kenapa kita tidak percaya hak untuk tidak mengampuni adalah karena kita sadar posisi kita sebagai anak-anak Allah. Kita ini hamba yang punya utang begitu besar kepada Tuhan. Dan Tuhan sudah lunaskan luar biasa dengan cara yang gak main-main. Saya sudah singgung itu beberapa minggu yang lalu. Caranya gak main-main. Dia disalibkan oleh ciptaannya sendiri. Bapak Ibu bisa dengar lagi ya. Yang nyalibkan itu ciptaannya sendiri. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu gak mampu mengampuni yang nominalnya gak seberapa, Bapak Ibu belum terima kebaikan Tuhan dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Gereja akan menjadi neraka ketika kumpulan orang yang sudah diampuni dosanya yang sangat besar tiba-tiba menjadi hakim yang kejam atas kesalahan kecil saudaranya. Dan hari ini mari sama-sama kita belajar, jangan jadi hakim, jadilah saudara. Jadilah saudara. Perhatikan wajah kanan kirimu, mereka saudaramu. Orang-orang yang tetap punya potensi mengecewakanmu. Orang-orang yang berbeda dari Anda. Tapi ingat seperti kata pujian tadi ya, Mazmur 133 ayat 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Sebab kesinilah, ke GBT Hope lah, Tuhan akan memerintahkan berkat.
jemaat-jemaatnya akan diberi kehidupan untuk selama-lamanya. Percaya, katakan amin. Amin, Bapak Ibu. Dan kalau gereja ini keluarga, saya sudah bicara banyak hari ini, Bapak Ibu. Kita akan dipermudah dalam pertumbuhan rohani. Kita akan mengalami kekuatan saat kita lemah. Kita akan mengalami kasih Allah secara nyata, tidak ngawang-ngawang lagi. Kita akan dilindungi dan dijaga secara rohani. Kita akan dipakai Tuhan untuk jadi berkat. Dan kita akan dipromosi Tuhan semakin besar lagi, semakin besar lagi. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Kembali Tuhan, kami menghampiri Engkau dengan kerendahan hati kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas persekutuan yang manis malam hari ini. Kehadiran-Mu, lawatan-Mu indah bagi kami. Kami merasa Tuhan, Engkau begitu baik buat kami. Engkau selalu mengingatkan kami dengan kasih-Mu. Biarkan firman Tuhan yang telah kami dengar dapat kami kerjakan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami ingin semakin hari semakin mengenal Tuhan. Kami ingin Tuhan semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kau pakai kami semakin hari semakin luar biasa Tuhan. Biarkan melalui kehidupan kami Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Bapa Surgawi, kami percaya Tuhan, di saat kami berjumpa dengan Engkau, disitulah pertobatan itu terjadi Tuhan. Di saat kami berjumpa dengan Engkau Tuhan, di saat itulah perubahan hidup kami akan terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Allah yang baik Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan malam hari ini yang ambil bagian WL, singer, musik, multimedia, tim konsumsi, maupun pembawa firman. Kiranya apapun yang mereka kerjakan Tuhan, dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan kami sangat yakin Tuhan, Kau akan catat, Kau akan berkati mereka semua Tuhan. Karena memang betul-betul mereka melayani Tuhan. Tidak ada imbalan apapun Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir saat ini, baik onsite maupun online. Kami tidak tahu Tuhan apa kesulitan kami, apapun pergumulan kami tidak tahu satu dengan yang lain Tuhan. Tapi Kau Allah yang maha tahu, dan Kau sanggup memberikan jalan keluar buat kami Tuhan. Melalui iman percaya kami malam hari ini Tuhan, yang saat ini sedang sakit Tuhan sudah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang saat ini dalam kesulitan-kesulitan hidup, Tuhan sudah buka jalan menuju kemenangan. Yang saat ini menghadapi kelemahan, Tuhan berikan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau baik Tuhan. Kau pasti mengabulkan doa-doa kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Mari angkat tangan kita saudara. Kita mohonkan berkat daripada Tuhan. Hamba-Mu memohon, kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa Kau curahkan dalam kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang kami kerjakan bersama-sama dengan Kau, pasti Tuhan berhasil. Dan kami sangat percaya Tuhan, berkat yang Kau janjikan buat Abraham, Ishak dan Yakub juga tergenapi dalam kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.